Nama saya Kemal Hayati SPD, alamat saya di Kota Langsa. Kemudian tugas saya sebagai Kepala Sekolah TK Baitul Maqdis, juga merangkap Ketua Yayasan TK Baitul Maqdis. Juga kebetulan saya menduduki juga jabatan di Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia sebagai Wakil Ketua. Mungkin untuk ringkas data-data pribadi saya lahir di Langsa tanggal 11 bulan 11 tahun 1965. Jadi kira-kira usia saya sudah mencapai, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah, sudah mencapai 57 tahun. Demikian untuk data saya. Terima kasih Ibu. Jadi gimana nih Bu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, seperti yang Anda lihat. Nah, kita kali ini bicarain tentang stunting nih Bu. Kan sekarang lagi happening banget nih tentang stunting ya kan Bu. Ya. Menurut Ibu nih, apa sih itu stunting itu apa gitu? Menurut Ibu? Stunting itu yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak akibat dari gizi buruk, kemudian infeksi yang berulang, dan juga stimulasi psikososial yang tidak memadai, juga lingkungan hidup yang kurang sehat juga mengakibatkan stunting. Stunting itu dimulai sejak anak di dalam kandungan, sejak ibu-ibu itu hamil di usia 0 sampai dari usia 0 bulan, ibu-ibu itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin dan bergizi sehingga tidak akan membuat jika anak kita lahir nanti tidak akan terjadi stunting. Dan stunting itu sangat berpengaruh dari lingkungan rumah juga, misalnya lingkungan hidup yang kurang sehat, dari lingkungan di sekitar rumah kita itu banyak terdapat sampah-sampah yang berserakan sehingga membuat tercemar air yang kita gunakan, yang kemudian membuat hidup kita tidak sehat. Lingkungan hidup yang tidak sehat sangat berpengaruh kepada stunting. Stunting itu dapat kita lihat yaitu anak yang didiagnosiskan stunting itu atau anak itu pertumbuhan tinggi badannya lebih rendah daripada anak yang seusianya. Misalnya secara perhitungan skor, misalnya anak usia TK itu pertumbuhannya paling tidak sudah 18 cm ya. Kok 18 cm, maaf, pertumbuhannya itu sudah berat badannya sudah sekitar 20 kilo atau 18 kilo. Kemudian pertumbuhan tinggi badannya sudah mencapai hampir mencapai 110 atau 100, itu merupakan anak sehat yang tidak stunting. Jika pertumbuhan tinggi badannya itu pendek dibanding anak-anak seusianya, itu dapat dikatakan anak itu sudah mengalami stunting. Stunting itu sangat berpengaruh untuk daya pikirnya. Jadi kalau anak itu stunting, di kita untuk kedepannya daya pikirnya itu mungkin lemah. Juga anak itu akan sering sakit-sakitan, seperti agak sering terkena diare. Diare itu juga merupakan ciri-ciri anak itu terkena stunting. Stunting itu juga bisa dihilangkan, yaitu dengan memperbaiki pola makan, gizi anak tersebut, kemudian juga lingkungan hidup, lingkungan rumah tangganya, yang semuanya berpengaruh untuk perubahan sehingga anak itu bisa berubah untuk dari stunting menjadi ada perbaikannya, ada perbaikan gizi sehingga juga memperbaiki pertumbuhannya. Mungkin itu sekedar bayangan tentang stunting. Seperti itu ya, seperti yang udah dijelaskan bahwa stunting itu sangat berpengaruh ya bagi kehidupan anak-anak ya. Generasi kita yang akan datang. Jadi kan banyak nih Bu sekarang orang tua yang mungkin belum paham nih tentang stunting. Mungkin anaknya sudah kena stunting tapi dia nggak paham nih. Bagaimana sih Ibu cara solusi Ibu untuk menangani ini gitu, memberikan pemahaman kepada mereka? Kebetulan kita juga duduk di desa itu sebagai
Pokja 2 di PKK. Di situ kita kerjasama dengan Posyandu. Nah, di dalam Posyandu itu, di situ ada arahan-arahan tentang stunting. Pada saat acara Posyandu, anak-anak kan dibawa ke balai desa, itu ke Posyandu. Di situ ibu-ibu akan dikasih pencerahan tentang stunting, baik itu dari kita sebagai ketua Pokja, bisa juga nanti didampingi oleh orang-orang dari puskesmas yang mungkin lebih ahli tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi di situ orang tua dikasih pencerahan sehingga orang tua mengetahui dan mau memperbaiki, karena sangat berpengaruh sekali itu anak stunting, mempengaruhi kehidupan kelak di kemudian hari. Generasi Indonesia akan menjadi generasi yang bisa dibilang bisa lost generation, bisa hilang generasinya akibat dari stunting, karena tingkat perkembangan otaknya itu akan sangat berpengaruh sekali. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian kan Bu, kan sekolah itu juga penting ya untuk mengatasi stunting pada anak. Gitu, banyak murid-murid yang stunting seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi apa sih cara tanggap pihak sekolah gitu untuk mengatasinya? Baiklah ya, saya akan mencoba menjawab. Kalau dari pihak sekolah, khususnya kita dari TK Baitul Maqdis, itu dalam pengenangan stunting itu kita setiap paling tidak setiap hari Minggu Sabtu, biasanya setiap Sabtu itu kita memberikan makanan bergizi kepada anak, yaitu makanan tambahan untuk anak, untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian juga mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana budaya hidup bersih, juga supaya mengurangi dampak dari stunting. Kalau kebetulan di sekolah kita anak stuntingnya alhamdulillah kita tidak ada, tetapi di lingkungan kita ada anak stunting, yaitu di desa kita ini ada terdapat anak stunting, kalau nggak salah saya 2 orang. Dari pihak sekolah cara membantunya itu melalui Posyandu, yaitu dengan kerjasama bersama dengan Posyandu. Di Posyandu itu sasarannya tidak cuma anak-anak, sasarannya juga kepada ibu-ibu hamil, kemudian kepada remaja putri juga. Jadi sasaran stunting itu ke siapa aja Bu? Sasarannya untuk dijelaskan, untuk diberikan pengarahan itu kepada siapa saja? Baiklah, sasaran dari penanggulangan stunting itu terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Dalam intervensi gizi spesifik yaitu sasarannya ibu-ibu hamil yang ada di sekitar kita atau di desa, kemudian ibu-ibu menyusuin, dan anak usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian ibu menyusui juga anak usia 7 sampai 23 bulan. Itu masih menjadi sasaran gizi spesifik. Sementara intervensi gizi sensitif yaitu masyarakat umum, seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian juga pembangunan di luar sektor kesehatan. Itu 70% itu tentang lingkungan, kehidupan lingkungan hidup yang bersih. Nah, kemudian dalam intervensi sasaran ibu hamil itu di situ gizi spesifiknya yaitu kita memberikan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin, karena dalam kelompok miskin itu mungkin standar makanan bergizinya masih kurang. Kemudian suplemen tambahan darah, tablet tambahan darah, suplemen kalsium, itu semua kita dapatkan dari pemerintah, yaitu melalui puskesmas yang bekerja sama dengan Posyandu. Setelah itu pada ibu menyusui, promosi dan konseling menyusui, dan pemberian bayi, makanan bayi dan makanan tambahan bayi. Kemudian juga tata laksana gizi buruk yang akut dan pemberian makanan tambahan, kemudian pemulihan bagi anak yang gizinya kurang akut.
Kemudian pemantauan pertumbuhan perkembangan anak yang melalui biasanya kalau di desa itu ada setiap anak itu ada KMS, ada buku KMS-nya, di situ bisa dipantau tentang tumbuh kembang anak. Kemudian suplemen kalsium itu merupakan intervensi penting untuk ibu hamil. Itu dari apa? Dari puskesmas. Vitamin A juga dari puskesmas kita dapat. Kemudian imunisasi itu juga kita bekerja sama dengan puskesmas. Sementara suplemen zinc untuk pengobatan diare juga dari puskesmas. Kemudian juga di sini perlu kita garis bawahin tata laksana gizi buruk yang akut itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan dengan memberikan suplemen vitamin A. Kemudian pemulihan dan pemantauan gizi dan tumbuh kembang yang ada terdeteksi pada kartu KMS atau buku KMS sana. Nah itu semua di dalam posyandu. Di situ kita setiap bulannya kita periksa. Setiap anggota membawa bukunya, kemudian kita periksa. Dan untuk desa kita ada sekitar 3 atau 2 sampai 3 orang yang sedang gizi buruk. Dan itu terus kita pantau, dipantau terus oleh desa dan oleh aparat-aparat yang bertanggung jawab tentang perkembangan tumbuh kembang anak. Kalau mengenai asupan gizinya nih Bu, dengan stunting itu kan ada dengan sekitar usia 11 sampai 12 tahun itu apa aja yang diperlukan untuk asupan gizi anak? Kalau asupan gizi anak itu yang utama yaitu makanan itu harus makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu tidak harus mahal. Ibu-ibu kita ajarkan kita ajarkan untuk menanam. Mereka menanam sayur-sayuran di sekeliling rumah dengan menggunakan misalnya nggak punya halaman, menggunakan pot-pot, mereka menanam sayur-sayuran. Sementara dari ikannya juga bisa kita ajak mereka untuk membuat kolam ikan. Bisa dibuat dari ember-ember itu diisi bibit-bibit ikan, ataupun bisa dengan protein nabati. Karena dalam tumbuh kembang anak itu proses proteinnya yang sangat berguna untuk tumbuh kembang. Untuk tumbuh itu prosesnya protein. Protein itu tidak hanya dari ikan, bisa dari telur, bisa dari tempe, bisa juga yang lebih besar memang dari unggas. Misalnya ibu-ibu memelihara bebek, memelihara ayam, itu jangan untuk dijual, tetapi coba untuk dikonsumsi. Dan itu tidak memerlukan biaya yang tinggi, cuman memerlukan kerjasama antara dalam rumah tangga itu. Jadi protein protein nabati bisa menggantikan protein dari hewani. Memang yang tinggi proteinnya itu hewani, tetapi dari nabati juga tidak kurang. Itu semua bisa mempengaruhi untuk kelanjutan perkembangan tumbuh kembang anak tersebut, dan untuk istilahnya mereproduksi kembali pertumbuhan anak. Mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi kira-kira yang bisa kita Ini Bu, aspek kesehatan Bu, apa aja sih aspek kesehatan menurut Ibu mulai itu? aspek kesehatan di sini aspek kesehatan anak atau aspek kesehatan masyarakat? Keseluruhan Bu. Keseluruhan ya. Kalau dalam aspek kesehatan di sini juga sangat kesehatan juga kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh gizi. Jadi semua itu berhubungan langsung dengan pola makan kita, kemudian pola asuh, dalam kesehatan itu juga lingkungan, semua sangat mempengaruhi. Jadi misalnya kita lihat dalam suatu rumah tangga, bagaimana aspek kesehatan dalam satu rumah tangga itu. Mungkin dalam rumah tangga itu kurangnya kepedulian orang tua dalam
melihat kondisi si anak. Bagaimana kemudian juga aspek kesehatan itu juga sangat berpengaruh untuk peningkatan mutu anak, peningkatan kualitas hidup. Itu sangat mempengaruhi dari aspek kesehatan. Dengan meningkatnya kualitas hidup, mempunyai lingkungan hidup yang bersih, itu sangat mempengaruhi. Seandainya dalam satu rumah tangga itu atau lingkungan rumah itu rumahnya kotor, tentu saja mempengaruhi makanan-makanannya menjadi makanan yang tidak higienis. Ada masuk kuman-kuman ke dalam makanan tersebut, sehingga mempengaruhi, bisa membuat anak menjadi diari. Jadi itu sangat ditunjang oleh kebersihan. Kebersihan juga bukan cuma kebersihan lingkungan, kebersihan diri pribadi, kemudian lingkungan, rumah tangga, semua harus bersih. Karena itu sangat mendukung untuk kesehatan. Apalagi dalam suatu desa, semua rumah-rumah, semua masyarakat bersih, tentu akan menciptakan masyarakat desa yang bersih dan desa yang bersih dan nyaman. Mungkin hanya itu. Ya, mungkin Bu, terima kasih Ibu telah menjawab semua pertanyaan yang telah saya berikan. Mungkin teman-teman bisa lihat dan ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengetahui apa sih itu stunting dan segala macamnya. Terima kasih Ibu Malayati telah menemani kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.